Halo, selamat datang kembali teman-teman di course web scraping. Nah, di sini kita lanjut di section kedua. Kita ada HTML, CSS, web struktur untuk web scraping. Nah, sebelum kita masuk ke scraping contoh web hotel kita tadi, yang sebelumnya, jadi kita harus belajar dulu nih apa itu HTML, CSS untuk scraping. Jadi kita harus belajar gimana struktur HTML dan CSS. Belajar bagaimana inspect web page element using browser tool, kemudian identify key elements using Selenium based web scraping. Nah, kemudian navigate dynamic content dan Google Maps using Selenium. Nah, apa sih HTML? Nah, HTML itu Hypertext Markup Language. Jadi kan define the structure of web page, use element text to organize content. Nah, jadi HTML ini strukturnya seperti ini. HTML head, ada title, ada body, H1, tag P sama ada tutup tag body sama tutup tag HTML. Nah, kalau teman-teman tuh udah belajar basic HTML atau basic website pasti udah kenal lah dengan ini ya, ada H1 sampai H6 headingsnya, P itu paragraf, A itu hyperlinks, div dan spam, kemudian container ini div dan spam ini container for styling, table itu ya tabular data, from itu input field. Nah, kemudian ada CSS. CSS itu cascading style sheet, define the styling and layout of HTML element. Jadi dia tuh kayak ngasih sesuatu, ngasih inilah ya namanya tuh ngasih desainnya lah gitu kan. Nah, jadi kayak H1 itu colornya blue, class name, ID name ini pakai class name-nya. Nah, ini ada itu kalau misalnya pakai pagar kayak gini element by ID. Kalau dot class itu select element with specific class. Ya, kemudian ada div, select paragraph insert a div, kemudian ada div class example seperti ini. Nah, gimana sih contohnya kalau misalnya inspect element using developer tools for Selenium. Nah, di sini ada Google Chrome, ya kita bisa klik inspect. Jadi kalau teman-teman tuh tahu misalnya di sini kita pakai ini kita ya. Di sini saya udah nyobain, misal di sini kita maunya ada hotel gitu kan. Nah, hotel katanya menusuk Batam. Nah, di sini kita keluarin dulu ya. Nah, di sini kan biasanya ini nih Google Maps seperti ini gitu kan. Misal kita mau di sini kan di Batam ya. Nah, misal kita mau di Jakarta deh gitu kan. Nah, ini kan banyak nih hotel di Jakarta. Misal nih hotel apa nih yang di sini nih? Aston gitu kan. Aston, Imperial, Bekasi Hotel Conference. Nah, kita inspect nih di sini gitu kan. Nah, di sini kita langsung aja inspect di H1-nya. Nih ada H1 gitu. Nah, tadi H1 itu apa? Nah, H1 itu tadi kan ada penjelasan kalau misalnya headings. Nah, itu kan kayak judul gitu. Berarti H1 itu berarti lebih gede, sampai H6 itu lebih kecil gitu. Nah, itu untuk elemen di uh, web page gitu kan, using developer tools. Nah, jadi di sini tuh nanti ada nih kelas lagi gitu. Jadi kan tadi CSS ada kelas, ada ID gitu ya. Nah di sini berarti di kelas ini ada nih DU, WD, V gini kan. Nah, itu kelasnya untuk yang H1. Nah, dapat nanti Aston Imperial Bekasi Hotel Conference gitu kan. Nah, kita mau ngambil data si ini judulnya gitu. Nah, kita harus ngambil si H1 kelasnya. Nah, ini juga ada div-divnya gitu. Nah, ini div yang pertama itu ada di sini. Nah, ini tutup nih, hilang nih kan dia. Nah, kemudian div yang kedua ini si bintang sama si bintang, coba kita buka. Nah, ini ada si span-nya nih di sini. Nah, di sini ada 4,6-nya. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4,6. Kemudian di sini ada bintangnya gitu kan, ya ada tulisan bintang-bintangnya gitu kan. Nah, dia karena 4 hotel 4,6 gitu kan, berarti 4-nya di sini ada 4 bintang yang pakai kelas ini. Kemudian kita mau melihat berapa reviewnya. Di sini ada penjelasannya 13.565. Kalau teman-teman tuh mengambil data yang di sini juga bisa gitu kan. Nah, kemudian misalnya mau ambil apa lagi, mau harga gitu kan, harganya mau berapa.
atau mau yang ini nih harga yang bener-bener misal kayak rata-ratanya lah gitu kan. Kalau misalnya ini kan harganya banyak nih, ada tiket Traveloka, Agoda. Nah ini kita mau pilih yang mana, misalnya teman-teman tuh mau yang cuma tiket.com doang bisa, atau mau langsung aja di sini langsung dari satu harga gitu kan. Kemudian ada di sini ada hotel bintang berapa dianya gitu kan. Berarti kalau nggak ada nama hotelnya kan berarti dia mungkin bukan hotel berbintang, misalnya kayak gitu. Nanti kita bikin kondisi-kondisi seperti itu gitu. Nah di sini ada hotel bintang 4, di sini ada harganya gitu. Nah ini juga ada nih harganya di sini Rp 509.849. Kemudian ini ada identitasnya aja. Nah dapat hotel bintangnya. Nah itu kalau misalnya mau ngambilnya juga bisa nih deskripsinya gitu kan, deskripsinya apa aja gitu. Nah ini namanya tag HTML untuk yang kita inspect elemen gitu. Nah ini udah kelihatan kan, identifying data for web scraping. Nah nanti kita bakal nyoba ini inspect elemen untuk Google Maps example kita gitu kan. Nah kalau misalnya static ya udah available nih HTML. Tapi kalau misalnya ada JavaScript bisa kita pakai request Selenium ya seperti udah kita pelajari sebelumnya. Nah kemudian kita inspect hotel. Nah kemudian mana tadi dia? Inspect hotel, misalnya kita mau hotel rating sama Revicon gitu kan, misalnya ini misalnya aja gitu kan. Nah ini kita bakal nyoba ini, cobain tadi kan kita udah coba nih search hotel gitu kan. Nah kita mau ngambil data hotelnya gitu kan. Nah di sini kita balikin ke sini kita. Mungkin di sini daripada kan melihat ini pusing, mungkin saya bikin folder baru ya teman-teman. Folder baru atau Python baru. Ini bisa namanya scrap Google Maps gitu aja kali ya. Nah, jadi kita ini aja nih kita import, kita copy aja. Di sini ini kita maunya seperti ini. Di sini kalau mau itu kita tambah. Nah di sini kita mau copy aja, kita copy, kemudian kita tambah lagi. Nah mungkin sampai sini kita berhenti dulu. Nah ini sama ya, karena untuk menggunakan yang sama kita run. Nah kemudian dapat ininya yang baru gitu kan, nih yang baru. Nah ini kita mau lihat. Nah kemudian kita mau open Google Maps-nya, kita ngambil data hotelnya. Kalau kita kesampingkan seperti ini yang kita ambil gitu ya. Nah di sini langsung aja kita ngambil search hotel gitu kan. Nah kita mau ngeprint nama hotelnya gitu. Nah, di sini kan sebenarnya dia belum ngeklik nih, gitu kan. Nah, bisa aja kita klik dulu. Nah, dia tuh belum ngambil si expert hotelnya gitu. Nah, di sini kita maunya ngambil tag HTML-nya gitu ya. Di sini di class-nya. Nah, mungkin gimana kalau kita klik dulu aja. Nah, ini kita masukin hotelnya gitu ya. Nah, di sini kita mau ngambil tag hotel di sini. Hotelnya itu nama hotelnya kayak gini. Jadi kita ngambil hotel seperti ini. Sini kita mau nge-extract hotelnya gitu ya. Nah, kita print namanya gitu. Print namanya gitu. Nah, dia
dia bakal ngambil, nah di sini dia bakal dapat Aston Nagoya City Hotel gitu. Nah maksudnya gimana extract hotel name, jadi kita ngambil web drivernya kita ngambil kelas name-nya DUWDF gitu. DUWDF tadi yang di sini, ini DUWDF. Nah kita ngambil hotel name element, nah dia bakal dapatin si DUWDF itu. Kemudian kita ambil teksnya, kemudian kita print teksnya, dapatlah Aston Nagoya City Hotel. Nah itu simple untuk ngambil namanya ya teman-teman. Kita balik ke sini. Nah jadi sedikit take away ya, HTML itu define web page struktur while CSS style it. Jadi HTML itu ya struktur webnya, dengan CSS itu yang nge-style-nya. Kemudian web scraping itu requires identify element using classes, ID, or attribute. Kayak tadi kita ada kelas si title si hotelnya apa gitu, yang DUWDF itu kan. Nah, kemudian developer tools. Nah, developer tools itu tuh membantu kita untuk expect elemen dan extract key data. Jadi kita mau ngambil data yang mana, kita harus inspect elemen dulu gitu. Nah, kemudian Selenium useful for scraping dynamic content like Google Maps. Nah, Selenium itu untuk ngambil konten di Google Maps. Nah, mungkin itu dulu untuk perkenalan dari HTML CSS untuk scraping Google Maps. Ya, ini masih introduction untuk teman-teman pelajari HTML dan CSS untuk scraping, apalagi untuk yang pemula mungkin bisa menonton videonya lebih detail untuk yang di sini. Kalau misalnya teman-teman tuh udah paham, mungkin di skip aja di bagian section ini, langsung ke bagian ke web scrapingnya. Itu teman-teman, see you teman-teman in next video. Thank you.